Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Balik lagi di part kedua. Bagaimana cara menulis eh, bagian dari artikel, skripsi ataupun tesis yang harus ada ya. Nah, itu tadi di part satu itu adalah pendahuluan. Nah, jadi di part kedua di bab kedua kita lewatin karena itu kan hanya bersih teori-teori saja ya gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke metode. Jadi hal yang penting itu sebenarnya adalah metode gitu. Nah, jadi kita masuk ke metode. Metode tuh ada research design, ada populasi sampel, instrumen dan prosedur data. Oke, kita masuk ke file materinya. Nanti materinya ini akan saya share juga ya gitu, dan form ini akan saya share di link deskripsi di bawah. Boleh nanti teman-teman bisa mendownload dan belajar sendiri. Nah, metodenya itu misalkan penelitian ini terbagi dua, ada kualitatif, ada kuantitatif. Nah, penelitian kualitatif, jadi konten isi dalam riset kita itu, dalam tesis, disertasi, tesis, skripsi, ataupun artikel itu, penelitian ini nih kalau kualitatif untuk memahami lebih mendalam fenomena kasus, misalnya kinerja pegawainya, motivasi pegawainya, atau misalkan analisis penjualannya, terus ada lagi hutangnya atau manajernya itu bagaimana gaya kepemimpinan misalkan. Nah, lalu masuk itu tujuannya kan lebih memahami fenomena. Yang kedua adalah menggunakan pendekatan kuantitatif sesuai yang ada di sini. Yang ketiga kita jelasin pendekatan kualitatif itu adalah titik-titik-titik. Nah, jadi teman-teman jabarin. Nah, terus pendekatan kualitatif digunakan karena masih perlu eksplorasi lebih mendalam tentang fenomena ini. Misalkan, nah fenomena apa nih yang teman-teman teliti? Nah, itu dari segi pendekatan kualitatif. Kalau dari segi pendekatan kuantitatif, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh atau membuktikan hubungan antar variabel yang diteliti, misalkan X dan ke Y misalkan, atau membuktikan perbandingan misalkan variabel ini dengan variabel ini gitu, atau korelasinya dan sebagainya. Yang kedua adalah penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Terus pendekatan kuantitatif adalah, nah teman-teman jabarin nih pendekatan kuantitatif apa. Terus yang keempat adalah pendekatan kuantitatif digunakan karena masih perlu diberlakukan analisis dan pembuktian hubungan antara X dan Y gitu. Terus ada lagi namanya populasi dan sampel. Nah, populasi itu adalah keseluruhan dari sampel tempat kita meneliti. Contoh di sebuah perusahaan itu ada misalkan 3.000 karyawan. Nah, itu populasi. Populasi penelitian kita itu ada 3.000. Tetapi mungkin jumlah sampel kita yang ingin kita teliti misalkan cuman 50, 100 atau 120, 150. Nah, itu tergantung nanti ada tekniknya tersendiri, teknik pengambilan sampel namanya. Jadi nanti bisa dicari lagi nanti teknik pengambilan sampelnya apa. Apakah menggunakan probably sampling atau non probably sampling gitu. Nah, jadi ada yang secara acak, ada yang tidak acak misalkan. Nah, kalau misalkan itu dari ya itu kalau kalau misalkan dari kuantitatif ya ada tata cara nanti pengambilan sampelnya. Kalau misalkan dari populasi, kalau dari kualitatif misalkan itu dia mengambil sampelnya tidak sebanyak kuantitatif karena dia adalah mengambil informasi dari informan. Kalau kuantitatif namanya responden. Kalau kualitatif namanya informan karena dia meneliti untuk diwawancarai secara dalam. Biasanya itu ya paling banyak itu biasanya 20, 10, 5 itu sudah cukup sebenarnya teman-teman ya. Yang penting dia melakukan apa? Biasanya itu ada snowball sampling ya, itu paling banyak juga itu misalkan setelah uh, mendapatkan informan satu, nanti informan satu ini akan mengarahkan ke informan kedua siapa yang layak untuk diteliti, kepada informan selanjutnya diarahkan gitu siapa yang layak untuk diwawancarai. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Kalau kuantitatif biasanya pakai kuesioner, dan kuesionernya itu disebar melalui Google Form biasanya kalau sekarang. Terus instrumennya, asalnya kan instrumen penelitian kuantitatif ini mengacu pada penelitian sebelumnya, memiliki validitas dan reliabilitas. Nah, ini
Contoh itu penelitian primer ya teman-teman ya, data-data primer itu. Jadi instrumen ini seperti apa namanya ya, kuesionernya tadi. Jadi kuesionernya itu indikatornya, dimensinya sudah ada gitu di penelitian sebelumnya. Jadi kita mengambil indikator, mengambil pernyataan, mengambil dimensi dari peneliti sebelumnya, karena sebelumnya sudah memiliki validitas dan reliabilitas tinggi. Nah, kalau instrumen penelitian kualitatif itu berasal dari peneliti sendiri. Jadi peneliti itu dikasih daftar pertanyaan terbuka untuk wawancara yang mendalam. Jadi sebenarnya memvalidasi itu sebenarnya adalah misalnya itu dari si peneliti sendiri gitu, dan misalkan pembimbingnya kira-kira pertanyaan apa sih yang cocok gitu. Dan biasanya memang ada indikatornya lagi, misalkan contoh gaya kepemimpinan. Nah, gaya kepemimpinan seperti apa sih? Nanti dibuat daftar pertanyaan, gaya kepemimpinan ini seperti apa menurut ini, gaya kepemimpinan altruistik seperti apa, misalkan nanti dibuat pertanyaan, dan pertanyaan ini memang divalidasi oleh dosen pembimbing atau memang berasal dari peneliti sendiri. Sedangkan kuantitatif itu tidak, itu sudah ditetapkan. Kurang lebih seperti itu. Nah, lalu nanti masuk ke prosedur data. Nah, kalau kuantitatif dia menggunakan kuesioner dengan pedoman pada daftar pertanyaan tertutup. Nah, jadi ada di link Google Form. Nah, jadi kalau analisis data kuantitatif menggunakan statistik, contoh SPSS, Smart PLS, Amos, Evius, Stata. Nah, itu paling umum ya. Nah, dia pengujiannya itu validitas, reliabilitas, uji kelayakan. Nah, dibangun di uji goodness of it lah, dan dibangun pengujian dan pembuktian dari kuesioner tadi gitu. Arah pengaruhnya seperti apa gitu. Nah, kalau misalkan dari kualitatif itu dimenggunakan wawancara mendalam, in-depth interview kepada informan. Pedoman daftar pernyataan terbuka itu akan dijawab oleh para informan. Jadi peneliti bertanya kepada informan dan dijawab oleh informan. Nah, analisis data dilakukan menggunakan tahapan reduksi data, penyajian data dan verifikasi data, serta pengkodean dan pengkategorisasian untuk menemukan tema-tema hasil penelitian. Biasanya itu peneliti ketika ingin mewawancara, dia itu merecord hasil dari wawancara tersebut. Nah, setelah direkord, maka peneliti akan menulis hasil dari temuan wawancaranya itu tadi. Jadi dia tulis yang penting-penting saja. Nah, itu makanya para peneliti kualitatif harus mampu dia memahami informan tersebut, apa yang dikatakan, dan menangkap maknanya yang disampaikan oleh informan. Nah, jadi dia ada yang menggunakan pertanyaan tertutup, ada menggunakan pertanyaan yang tidak tertutup. Biasanya memang yang tertutup, jadi pertanyaan itu sudah disediakan dan dia direkam gitu sehingga bisa didengarkan secara ulang. Namanya nanti ada namanya lagi, namanya triangulasi ya teman-teman ya. Nah, nanti bisa kita pelajari lagi untuk di next selanjutnya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu di bab 3-nya. Jadi bab 3 metodologi ini harus duduk dulu ya teman-teman ya, harus kita pastikan dulu. Jangan sampai metodenya ini salah. Oke. Nah, nanti kita akan lanjut di part selanjutnya, yaitu part dengan result and discussion dan abstrak ya. Nah, jadi itu akan dari part ketiga, biar kita habiskan untuk bagaimana cara menulis isi konten dalam skripsi. Yang penting itu adalah skripsi, tesis, disertasi ataupun artikel kita. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa gabung di link grup Telegram saya di bawah kalau video ini bermanfaat. Terima kasih.